Alasan-alasan yang dikemukakan MUI tersebut dengan sangat cepat membentuk opini publik tanah air bahwa Ahmadiyah tidak meyakini ayat Khotamun Nabiyyin dan tidak meyakini Nabi kita Muhammad SAW sebagai Khotamun Nabiyyin. Begitu hebatnya itu fatwa MUI membentuk opini publik tanah air tentang Ahmadiyah. Sehingga aksi massa menolak Ahmadiyah merebak di mana-mana. Bapak-bapak merasakan tidak? Ya, merebak di mana-mana. Orang Jawa Tengah yang santun, yang toleran, yang kalau diinjak kaki juga masih bilang nyun sewu, itu tiba-tiba menjadi ganas. Pak Tajis merasakan kemarin masjidnya dibobok, diruntuhkan. Terakhir hari Selasa kemarin Masjid Parakan Salak Sukabumi. Nah, itu gara-gara apa? Fatwa. Begitu cepat membentuk opini. Tahun 2008 pemerintah pun menerbitkan SKB. Gubernur Jabar, Gubernur Jatim, Gubernur Banten tahun 2011 menerbitkan pergub. Dan yang saya masih ingat, sebelum Ramadan, sebelum Idul Fitri tahun berapa? 2010 apa 2011. Surya Dharma Ali, Menteri Agama saat itu, pun menyuruh Ahmadiyah keluar dari Islam dan membuat agama baru. Masih ingat nggak statement Menag waktu itu? Pertanyaannya sekarang, benarkah Ahmadiyah mengingkari ayat Khotamun Nabiyyin? Benarkah Ahmadiyah mengingkari Nabi Muhammad sebagai Khotamun Nabiyyin? Dan benarkah Ahmadiyah meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi? Bapak-bapak, dalam forum ini saya ingin memberikan klarifikasi tentang itu, dan bapak-bapak, ibu-ibu perlu betul-betul paham supaya bisa memberikan penjelasan. Jadi dalam forum ini saya ingin menyampaikan klarifikasi tentang itu. Dan saya ingin sampaikan dalam forum ini, akidah Ahmadiyah tidak sedikit pun menyimpang atau keluar dari akidah Islam. Ahmadiyah berakidah sesuai dengan akidah 6 rukun iman dan beribadah sesuai dengan 5 rukun Islam. Ahmadiyah beriman dengan teguh Allah itu Esa dan Muhammad adalah Nabi dan Rasulnya. Ahmadiyah meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan mengikrarkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya sering menyatakan kepada teman-teman, sahabat-sahabat, kalau Ahmadiyah tidak mengimani 6 rukun iman dan mengamalkan 5 rukun Islam, saya tidak akan jadi Ahmadiyah dan saya tidak akan jadi mubaligh Ahmadiyah. Saya sering mengatakan seperti itu. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah, mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Kami beriman kepada Allah, malaikatnya, para rasulnya, kitab-kitabnya, surga, neraka, dan kebangkitan sesudah mati. Beliau juga berkata, tidak ada agama bagi kami kecuali agama Islam. Tidak ada kitab bagi kami kecuali Al-Quran, kitab Allah yang maha tahu. Tidak ada nabi panutan bagi kami kecuali Nabi kita Muhammad, Khotamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Ahmadiyah meyakini Al-Quran adalah kitab suci yang terjaga dan terpelihara. Tidak ada satu nas pun di dalam Al-Quran yang mansuh. Ahmadiyah meyakini dengan teguh Nabi Muhammad SAW adalah Khotamun Nabiyyin, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 40 atau 41. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walaki rasulallahi wa khotaman nabiyyin. Dan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad berkata, ketahuilah wahai saudaraku,
Sesungguhnya kami beriman kepada Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi. Serta kami beriman beliau adalah khatamun nabiyyin. Dan beliau bersabda lagi, dan dengan sungguh-sungguh saya percaya Nabi Muhammad adalah khatamul anbiya. Seorang yang tidak percaya kepada khatamun nubuwah beliau adalah orang yang tidak beriman dan berada di luar lingkungan Islam. Itu di dalam pernyataan baiat ada, saya memiliki keyakinan yang teguh bahwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin. Tuh. Jadi bagaimana Ahmadiyah mau dikatakan mengingkari ayat khatamun nabiyyin? Orang baiat masuk Ahmadiyah saja menyatakan ikrar. Saya meyakini dengan teguh Muhammad Rasulullah SAW adalah khatamun nabiyyin. Mungkin ada yang berargumen, oke, Ahmadiyah tidak mengingkari ayat khatamun nabiyyin. Ahmadiyah mengimani Nabi Muhammad sebagai khatamun nabiyyin. Tetapi Ahmadiyah mengartikan khatamun nabiyyin dengan arti lain. Bukan penutup nabi-nabi. Seperti halnya para ulama dan umat Islam yang lain mengartikan khatamun nabiyyin dengan penutup nabi-nabi. Jemaat Ahmadiyah juga menterjemahkan, mengartikan khatamun nabiyyin juga dengan penutup nabi-nabi. Khotam juga berarti sebentuk cincin stempel, sebuah segel atau materai dan sebuah benda. Ujung atau bagian terakhir. Apa artinya bagian terakhir? Habis kan? Kemudian kata-kata itu pun berarti hiasan atau perhiasan, terbaik atau paling sempurna. Kata-kata khotim, khotam sama artinya. Itu menurut Kamus Len, Kamus Mufradat Ar-Raghib, kemudian Fathul Bari dan Jurqani. Maka kata khatamun nabiyyin akan berarti materai para nabi yang terbaik dan paling sempurna dari nabi-nabi, hiasan dan perhiasan nabi-nabi, dan nabi terakhir. Kemudian Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga berkata, yang mulia Muhammad Rasulullah adalah satu-satunya dalam kedudukan Muhammadiyah beliau. Selain beliau tidak ada orang lain yang memperoleh kedudukan itu. Beliau adalah khatamun nabiyyin. Dan dari segi pengangkatan atau ketinggian rohani, beliau adalah nabi terakhir. Beliau sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi nabi terakhir sejak saat Adam belum menjadi nabi, bahkan belum dianugerahi wujud jasmani. Khatamun